Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel pembelajaran PPKN yang menyenangkan bersama saya Faiz. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, selamat bertemu kembali. Kita harapkan kita semua dalam keadaan sehat sehingga bisa menyimak dan mempelajari materi kita pada hari ini. Jadi sekarang kita mempelajari tentang materi pembelajaran kelas 8 bab 2 tentang konstitusi yang judulnya menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oke, selanjutnya untuk kelas 8 kita sekarang memasuki bab kedua, yaitu materi kita mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yaitu pertama memahami pengertian konstitusi atau undang-undang dasar. Yang kedua kita memahami fungsi dari konstitusi. Yang ketiga kita memahami sifat-sifat dari konstitusi. Dan yang keempat kita akan memahami tentang konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari 4 tujuan pembelajaran, yaitu tentang Undang-Undang Dasar, fungsinya, sifatnya, dan yang pernah berlaku di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas pengertian konstitusi. Konstitusi tadi adalah peraturan perundang-undangan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang membentuk suatu negara. Jadi peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang membentuk suatu negara disebut dengan konstitusi. Jadi Undang-Undang Dasar itu bagaimana? Undang-Undang Dasar adalah peraturan tertulis yang membentuk suatu negara. Jadi Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari konstitusi. Kenapa dibilang bagian konstitusi? Karena selain yang tertulis, ada peraturan-peraturan tidak tertulis yang menjadi dasar pembentukan negara, seperti kebiasaan-kebiasaan kenegaraan. Seperti contohnya pembacaan pertanggungjawaban presiden setiap tahunnya, kemudian 17 Agustus upacara benderanya, dan banyak hal lainnya. Ada 4 fungsi pokok dari konstitusi. Yang pertama, dia sebagai kerangka pembentukan negara. Yang kedua, dia sebagai landasan struktural penyelenggaraan negara. Selanjutnya yang ketiga, dia akan berfungsi sebagai landasan atau jaminan hak asasi manusia bagi seluruh rakyatnya. Selanjutnya yang keempat, dia berfungsi sebagai pembatas penguasa atau pejabat negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Kita bahas yang nomor 1, sebagai kerangka negara. Sebagai kerangka negara artinya konstitusi tersebut membentuk bagaimana negara dia akan menyusun ruang-ruang aparat pemerintahannya, di mana siapa yang paling tinggi jabatannya, bagaimana pelaksanaannya, siapa lagi yang membantu pejabat negara tersebut, dan lembaga-lembaga apa lainnya yang ada di dalam negara tersebut beserta fungsinya. Jadi dalam negara sebagai kerangka negara, konstitusi itu mengatur bagaimana susunan negara tersebut. Sebagaimana waktu kita atau orang-orang membangun rumah, mereka akan menentukan rumahnya itu bagaimana ruangannya, bagaimana letak posisi dapur, bagaimana letak posisi kamar mandi, ruang tempat tidur, dan lainnya. Begitu juga konstitusi. Konstitusi mengatur bagaimana ruang-ruang pejabat dari suatu negara tersebut. Yang kedua, fungsi konstitusi yang kedua adalah sebagai landasan struktural penyelenggaraan negara, yang artinya pejabat-pejabat negara itu sudah diatur di dalam konstitusi apa tugasnya masing-masing. Misalnya presiden apa tugasnya nanti, kemudian MPR, DPR apa tugasnya, apa tugas-tugas pembantu presiden, bagaimana luas wilayah negara Indonesia tersebut, itu diatur di dalam konstitusi sebagai fungsi nomor 2, yaitu mengatur atau menjadi landasan penyelenggaraan negara. Jadi dengan adanya landasan negara, pejabat-pejabat negara sudah memiliki tugas, kewajiban, dan haknya masing-masing. Selanjutnya yang ketiga, fungsinya sebagai jaminan hak asasi manusia, yang artinya di dalam konstitusi tersebut diatur hak apa aja yang dimiliki warga negara. Contohnya di Indonesia
hak asasi warga negaranya diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan dijelaskan di dalam batang tubuh dari pasal 27 sampai 34, di mana hak rakyat harus mendapatkan kesejahteraan, hak rakyat untuk memilih agama, hak rakyat untuk mendapatkan keamanan, hak rakyat untuk mendapatkan bantuan, hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan dan mengembangkan budaya. Masing-masing sudah diatur haknya. Jadi diharapkan setelah kita belajar konstitusi, kita menumbuhkan kesadaran kita terhadap konstitusi dan memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang membentuk suatu negara. Jadi kalau orang yang sudah sadar tentang hak dan kewajibannya, mereka biasanya akan menjadi kritis, cerewet gitu. Karena mereka tahu hak mereka apa. Jadi sewaktu mereka menghadapi pemerintahan tidak dilayani berdasarkan haknya, warga negara berhak untuk menuntut haknya sebagai warga negara. Contoh, itu kalau kita berobat ke rumah sakit atau ke puskesmas, apabila kita tidak dilayani, kita bisa marah terhadap petugas-petugas di sana. Kenapa? Kita sudah memiliki hak kita sebagai orang yang mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan dari negara. Tetapi kalau kita tidak tahu hak kita dan kewajiban kita yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, maka kita mau bilang apa? Kita akan terpaksa ditindas mereka. Jadi berdasarkan konstitusi yang nomor 2, pejabat-pejabat negara itu udah ada aturannya. Begitu juga kita ada hak kita. Jadi masing-masing bekerja dengan tugasnya masing-masing sebagai pejabat negara. Kita menuntut hak kita sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau udah sinkron semua, udah sesuai dengan aturannya masing-masing, maka negara akan menjadi cepat maju. Karena setiap pemerintah dan rakyatnya memahami fungsi dan tugasnya masing-masing. Fungsi nomor 4 dari konstitusi yaitu membatasi pejabat negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Ini udah sesuai dengan fungsi 1, fungsi 2, dan fungsi 3 konstitusi. Jadi setelah fungsi 2 tadi kita paham apa pejabat negara fungsinya dan tugasnya, kita juga sudah tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, otomatis pejabat negara akan terbatasi. Mereka tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap kita sebagai rakyat. Contohnya, kita mau ngurus KTP, tetapi pejabat negara minta bayar sekian banyak kali tuntutannya. Kita bisa protes karena hak kita sebagai warga negara. Nggak usah kita kasih duit mereka itu, atau apapun permintaan mereka. Memang itulah tugas kita sebagai warga negara untuk menciptakan negara yang sesuai dengan peraturan negara yang diatur dalamnya. Kita akan memahami tentang konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Ada 4 konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia berdasarkan sejarah ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku mulai tanggal 18 Agustus 1945, nanti dia berakhir tanggal 27 Desember 1949. Kemudian nanti masuklah bergantilah dengan konstitusi yang baru, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950. Jadi sesudah Undang-Undang Dasar berubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar sementara, yaitu mulai berlaku tanggal 17 Desember 1950 sampai dengan 5 Juli 1955. Yang terakhir kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 yang mulai berlaku tanggal 5 Juli 1955 sampai sekarang. Ketiga, kita akan memahami tentang sifat-sifat konstitusi. Ada 2 sifat konstitusi yang berlaku di dunia. Yang pertama itu bersifat rigid. Rigid artinya konstitusi tersebut sulit untuk dirubah, bahkan susah untuk berubah, nggak bisa berubah lagi. Jadi konstitusi yang sifatnya rigid yang tidak bisa berubah itu biasanya konstitusi-konstitusi yang dianut oleh negara-negara yang berideologi komunis, di mana rakyatnya lah yang harus mengikuti aturan negara. Jadi kalau ada masalah antar kemajuan zaman dan
ideologi atau konstitusi mereka, maka rakyatnya yang harus menyesuaikan, bukan negara. Karena negara itu adalah fondasi yang paling utama, rakyat harus mengikuti negara. Yang kedua adalah konstitusi yang bersifat fleksibel. Nah, konstitusi yang bersifat fleksibel artinya konstitusi itu bisa diubah berdasarkan perkembangan zaman. Contohnya ini konstitusi yang dipakai aliran-aliran barat yang liberal. Mereka bisa mengubah konstitusi karena mereka menganggap konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi mereka ubah. Jadi prinsipnya negaralah yang mengikuti kehendak banyak orang. Di sini jadi nampak dua perbedaan. Konstitusi rigid yang tidak bisa diubah atau sangat sulit diubah. Bahkan Bapak bilang jadi tidak bisa diubah, dan konstitusi fleksibel yang dia bisa diubah sesuai dengan kehendak rakyat. Kita sudah memahami pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Bapak harap kita menjadi warga negara yang baik, terus bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita membentuk negara Indonesia menjadi negara Indonesia yang kuat, berdaulat dan sejahtera. Selanjutnya, untuk mempermudah pemahaman kita, Bapak harap kalian bisa mengerjakan tugas-tugas kita sebagai tingkat pemahaman. Pertama, tuliskan pengertian dari konstitusi. Yang kedua, sebutkan fungsi-fungsi konstitusi. Yang ketiga, sebutkan sifat-sifat dari konstitusi. Yang keempat, sebutkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Sekian, terima kasih.